Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi evaluasi dan audit kearsipan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kearsipan Modern yang diampu oleh Bapak Khairul Anam. Sebelumnya, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, saya Gugni Nugraha sebagai moderator dan pemateri, dan yang kedua ada Putri Olivatul Aziza sebagai pemateri. Kemudian terdapat 6 topik pembahasan yang akan kami bahas dalam PPT kali ini. Yang pertama, pengertian kearsipan. Yang kedua, evaluasi arsip. Yang ketiga, tahapan evaluasi. Yang keempat, audit kearsipan. Yang kelima, tahapan pengauditan. Dan yang keenam, laporan audit kearsipan. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama mengenai pengertian kearsipan. Kearsipan adalah penempatan sekumpulan kertas dalam tempat penyimpanan yang baik menurut aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu, yang sedemikian rupa sehingga setiap kertas atau surat apabila diperlukan dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat menurut George Robert Terry. Kemudian evaluasi arsip. Secara umum, evaluasi adalah kegiatan memberikan nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain itu, evaluasi juga dapat dianggap sebagai proses merencanakan, mendapatkan, dan memberikan informasi yang sangat penting untuk membuat pilihan alternatif. Oleh karena itu, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk memutuskan sejauh mana sebuah organisasi telah mencapai tujuannya. Menurut Purwanto tahun 2002. Nah, kemudian definisi dari evaluasi kearsipan manajemen adalah aktivitas yang ada di dalam kegiatan administrasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan administrasi dalam sebuah organisasi telah dicapai dengan kendala-kendala yang ada. Kemudian tahapan evaluasi. Proses penerapan evaluasi manajemen kearsipan untuk mengatasi kendala yang ada di Pusat Jasa Kearsipan ANRI dengan menggunakan model evaluasi CIPP, yang dimana dikemukakan oleh Staffelbeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi memperbaiki atau bisa juga memberikan pendapat atau saran. CIPP adalah singkatan dari konteks, input, proses, and product. Sistem evaluasi ini dikembangkan oleh Daniel Staffelbeam pada tahun 1966 dan digunakan untuk menilai program, kebijakan, atau proyek dengan pendekatan yang komprehensif. Kemudian tahapan evaluasi menggunakan metode CIPP adalah yang pertama, menentukan konteks. Konteks ialah meliputi kebutuhan yang belum terpenuhi, tujuan yang ingin dicapai, dan kondisi lingkungan yang ada dalam suatu organisasi. Yang kedua, input. Input meliputi sumber-sumber yang ada, strategi untuk mencapai tujuan dan program. Kemudian proses ialah meliputi kegiatan program, kemampuan penanganan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Kemudian yang terakhir, produk, ialah meliputi hal yang telah dilakukan setelah program berjalan dan pengaruh program serta keunggulan suatu program. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang audit kearsipan. Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Audit kearsipan adalah proses yang dilakukan secara mandiri, objektif, dan profesional sesuai dengan standar kearsipan yang bertujuan untuk menilai keakuratan, kredibilitas, efektivitas, efisien, dan keandalan dalam pengelolaan arsip. Selama proses ini, auditor mengikuti pedoman kearsipan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan audit kearsipan, terdapat 3 instrumen pengawasan yang harus digunakan, yaitu e-formulir, wawancara, dan verifikasi bukti.
Selanjutnya adalah tahapan audit. Yang pertama merupakan persiapan. Tim audit membuat dan mengirimkan surat kepada pengawas-pengawas daerah serta berkoordinasi mengenai waktu pelaksanaan audit. Yang kedua, penyusunan rencana audit atau RCA merupakan tahap di mana ketua pelaksana menyusun RCA dan memberikan panduan pelaksanaan pengauditan. Yang ketiga, penilaian hasil audit kearsipan. Semua hasil audit akan diverifikasi dan diberikan persetujuan oleh penanggung jawab. Yang keempat merupakan penyusunan laporan audit kearsipan internal atau LAKI. Selanjutnya, laporan audit kearsipan. Laporan audit kearsipan merupakan dokumen yang digunakan sebagai gambaran mengenai kondisi kearsipan baik secara internal maupun eksternal. Laporan audit kearsipan internal atau LAKI merupakan laporan yang disusun oleh tim internal kearsipan atas pengelolaan arsip secara dinamis di dalam lingkungan penciptaan arsip untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Laporan audit kearsipan eksternal atau LAKE merupakan laporan audit kearsipan yang disusun oleh tim pengawas eksternal atau ANRI atas penyelamatan arsip statis pada lembaga penyelenggara kearsipan dan pencipta arsip. Selanjutnya adalah kesimpulan. Evaluasi dan kearsipan merupakan dua proses penting dalam pengelolaan arsip untuk memastikan efektivitas, efisien, dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Evaluasi kearsipan berfokus pada penilaian terhadap kualitas dan pencapaian tujuan administrasi kearsipan dalam suatu organisasi. Sementara itu, audit kearsipan lebih berfokus pada pengumpulan dan evaluasi bukti terkait pengelolaan arsip. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami memohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.